Palupi dan Pandagi. Palupi, seekor rusa yang tinggal di hutan Kalimantan, sedang berjalan menunduk sendirian. Tadi, Palupi memakan buah kapul kesukaan Kapandagi sampai ludes. Tak tersisa. Sekarang, ia belum menemukan cara agar Kapandagi tidak marah. Palupi takut Kapandagi marah karena buah kapulnya habis. Ia pun terus memikirkan cara untuk berbohong. Akibatnya ia tersandung duri rotan yang tajam. Aduh! Palupi mengerang. Kakinya terluka dan berdarah. Seseorang harus dijadikan kambing hitam. Gumamnya sambil kesakitan. Aha! Akhirnya Palupi menemukan sebuah ide cemerlang. Bagaimana kalau aku salahkan saja Cacan si macan dahan? Dia kan hewan yang paling ditakuti di hutan ini. Batin Palupi. Cacan adalah musuh mereka di rimba ini. Jadi Kapandagi tidak akan berani melawan Cacan. Aku sudah berusaha melawannya, Kak. Lihat kakiku sampai berdarah diterkam oleh Cacan, kata Palupi. Ketika Kapandagi pulang, Kapandagi melihat luka pada kaki adiknya. Luka itu benar-benar berdarah. Oh, begitu. Kata Pandagi. Ia sangat lelah karena baru selesai mengumpulkan rumput hijau sebagai cadangan makanan mereka. Saat ini, hutan Kalimantan sudah banyak ditebang sehingga mereka harus mencari rumput ke dalam hutan yang lebih jauh. Kapandagi dan kedua orang tuanya terbiasa mencari makanan saat pagi atau sore menjelang senja. Sedangkan adiknya, Palupi, selain nakal, ia juga pemalas. Ia lebih senang menunggu makanan yang dibawa oleh kakaknya daripada berusaha mencarinya sendiri. Kapandagi sudah sering marah pada adiknya yang sangat pemalas itu. Namun Palupi hanya menurut sebentar lalu ia akan mengulanginya lagi. Tapi Kapandagi percaya suatu saat Palupi akan menjadi rusa yang baik. Kapandagi teringat lagi pada buah kapul kesukaannya. Di perjalanan pulang tadi ia sudah membayangkan manisnya buah kapul. Buah yang mirip buah manggis tapi daging di dalamnya berwarna putih. Kapandagi mendapatkannya dengan susah payah karena buah kapul sudah langka di hutan. Padahal selain memakan buah kapul, Kapandagi berharap bisa menanam bijinya agar buah itu tumbuh di halaman mereka. Sayang, buah itu sudah lenyap tak tersisa. Tapi sudahlah, semoga aku bisa menemukan buah kapul kesukaanku lagi lain waktu, katanya dalam hati. Oh ya Palupi, sini lukamu aku obati. Kak Pandagi memandang iba pada Palupi. Tidak usah, Kak. Nanti juga sembuh sendiri. Palupi berusaha menghindar. Ia takut kebohongannya ketahuan. Ayah dan ibu menghibur Kapandagi. Besok kita cari lagi ke dalam hutan. Siapa tahu masih ada buah kapul yang bisa kita temukan, kata ibu. Kapandagi mengangguk. Palupi diam-diam menertawakan Kapandagi. Ia tertawa sambil berguling-guling di tanah. Ia senang karena berhasil mengelabui kakaknya. Tanpa Palupi sadari, perutnya mulas akibat terlalu banyak makan buah kapul. Ia tak tahan lagi untuk buang air besar. Aduh, perutku mulas sekali. Padahal aku belum makan apa-apa, kata Palupi berbohong. Begitu jika mulai berbohong, kita akan terus menutupi kebohongan demi kebohongan seperti Palupi. Tidak enak bukan? Kapandagi melihat ada yang aneh dengan kotoran Palupi.
Ia mencurigai sesuatu, tetapi ia memutuskan untuk tidak berkata apa-apa dulu. Ia harus mengumpulkan barang bukti. Kapandagi berpikir untuk memberi pelajaran pada adiknya kali ini, sehingga Palupi tidak akan berbohong apalagi mengkambing hitamkan Cacan si macan dahan lagi. Setelah 1 minggu, Kapandagi sudah tak sabar untuk memeriksa halaman mereka. Di halaman, ia melihat banyak tunas-tunas bermunculan. Akhirnya, Kapandagi menemukan barang bukti. Ia lalu mengumpulkan Palupi dan kedua orang tuanya untuk melihat hasil penemuannya. Hah? Apa ini? Palupi masih belum menyadari kalau tunas yang tumbuh itu adalah biji buah kapul yang keluar bersamaan kotorannya. Inilah bukti kalau buah kapul kesukaanku itu bukan diambil Cacan, tapi dimakan oleh adikku sendiri, kata Kapandagi geram. Apa? Palupi kebingungan, ia tak bisa mengelak karena barang bukti sudah tak terbantahkan lagi. Ia menunduk malu mengakui perbuatannya. Maafkan aku, Kapandagi. Palupi menangis ketakutan karena Pandagi terlihat sangat marah. Ayah dan ibunya tahu Palupi sangat nakal dan kali ini mereka harus menghukumnya. Mereka menasihati Palupi agar tidak mudah mengkambing hitamkan hewan lain, sekalipun itu Cacan si macan dahan yang suka menerkam. Walaupun garang, Cacan sangat diperlukan oleh ekosistem hutan yang mereka tinggali. Coba perhatikan, Ayah Palupi mulai menjelaskan. keluarga rusa pemakan rumput. Lalu keluarga rusa diburu oleh macan pemakan daging. Jika kemudian hari si macan mati, tubuhnya akan terurai di dalam tanah. Penguraian ini akan menyuburkan tanah, sehingga rumput dapat tumbuh dan menjadi sumber makanan bagi keluarga rusa. Itulah yang dinamakan rantai makanan. Proses ini sama seperti buah kapul yang dimakan Palupi. Ia makan buah kapul itu dengan terburu-buru, sehingga tidak semua biji buah hancur ketika ditelan. Lalu Palupi mengeluarkannya kembali bersama kotoran. Ketika terbuang di tanah, biji itu akan tumbuh sebagai tanaman kapul dan kotoran rusa berfungsi untuk menyuburkan tanah. Wah, hebat! Dari kotoranku bisa tumbuh tanaman kapul. Kata Palupi riang. Tapi ia kemudian terdiam karena melihat Kapandagi masih sangat marah kepadanya. Palupi hebat, tetapi ia tetap bersalah sehingga harus dihukum. Kata ayahnya tegas. Iya benar. Ibunya ikut menimpali. Hukumannya, Palupi harus menyirami tanaman kapul setiap hari agar tumbuh subur. Kelak, Kapandagi tak perlu jauh-jauh mencari buah kapul di dalam hutan. Ujar ayahnya lagi. Palupi menerima hukuman itu karena selain adil, hukuman itu dapat melatihnya agar tidak malas lagi. Ia menyesali perbuatannya dan berjanji agar memelihara tunas tanaman kapul. Mulai sekarang, ia juga tidak mau berbohong lagi karena sepandai-pandainya kita berbohong pasti akan ketahuan juga. Wah, nanti kita tidak perlu jauh-jauh lagi mencari buah kapul ke dalam hutan, kata Kapandagi riang. Ia sudah memaafkan adiknya. Sejak hari itu, Palupi tak pernah lupa menyiram tunas tanaman kapul. Ia berharap tanaman itu dapat tumbuh dengan subur. Sekarang, Palupi menjadi anak yang rajin dan tak malas lagi. Salam cerita anak. Nah, di sini siapa adik-adik yang suka bohong? Jangan bohong lagi ya.